Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang ukuran letak data. Nah, di mana ukuran letak data ini didefinisikan sebagai nilai yang membagi data menjadi beberapa bagian. Beberapa ukuran letak data yang sering digunakan untuk analisis adalah kuartil, desil, dan persentil. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari yaitu kuartil data tidak berkelompok atau data tunggal. Lihat ya, di sini ada rumus dari kuartil data tidak berkelompok. Rumusnya yaitu QI sama dengan data ke I dibagi 4 dikali N ditambah 1, di mana QI ini adalah kuartil ke I-nya itu bisa kuartil 1, kuartil 2, atau kuartil 3. I-nya itu 1, 2, 3. Dan N adalah ukuran data. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal 1. Tentukan Q1, Q2, dan Q3 untuk data berikut. Ya, kita bahas hanya nomor A-nya saja. Dilihat di situ ada datanya 1, 6, 5, 4, 3, 4, 7, 1, dan 2. Nah, kita jawab ya. Tentukan Q1, Q2, dan Q3-nya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah urutkan dulu data yang ada. Ya, urutkan dari yang terkecil menjadi yang terbesar. Dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, ini di sini sudah diurut datanya 1, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7. Sekarang kita cari Q1 sama dengan data ke 1 per 4 dikali N. N-nya berapa? Dihitung datanya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi N-nya ada 9 ditambah 1, itu dari rumusnya. Nah, didapatlah 1 dibagi 4 dikali 10. Hasilnya 2,5. Jadi Q1 sama dengan data ke 2,5. Ini belum selesai. Nah, berhubung di sini datanya itu tidak bilangan bulat, pecahan atau desimal, maka kita cari dengan cara nilai data dengan urutan ke 2,5. Ini 2,5-nya dari sini ya, 2,5. Nah, sama dengan 2 ke 2. 2-nya itu berarti X2. Ini berarti data kedua ditambah 1 per 2 dari mana? Dari bilangan desimal ini 0,5. Ya, kalau dijadikan pecahan itu 1 per 2 dikali data ketiga atau X3 dikurangi X2, data kedua. Ini rumusnya ya nak ya. Nah, sekarang ini 1 dari mana? Ternyata data kedua atau X2 ini adalah nih ya, 1. Nah, ini X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, dan X9. Jadi X2-nya 1 ditambah 1 per 2 dikali X3. X3-nya 2 dikurangi 1 X2. Nah, hasilnya 2 dikurangi 1 dikali setengah, hasilnya setengah. Nah, baru kita jumlahkan 1 ditambah setengah, hasilnya 3 per 2. Maka didapatlah nilai Q1 atau kuartil bawah dari data di atas adalah 3 per 2 ya. Begitu ya nak ya, itu baru Q1. Q2 sama, Q3 sama. Tinggal dimasukkan saja data ke, kalau Q2 berarti data ke 2 per 4 dikali 10. Nah, berarti 2 dikali 10, 20 dibagi 4 data kelima. Nah, 20 dibagi 4 sama dengan 5. Berarti data kelima itu berapa? Coba X5. Lihat di sini. X5 atau data kelima 1 2 3 4 5. Ternyata data kelima ya nilainya 4. Maka nih 4. Maka data ke atau kuartil kedua itu sama dengan 4 gitu ya. Nah, kalau bilangannya bulat mudah, tinggal dicari X-nya atau datanya. Sekarang Q3 itu data ke sama dengan data ke 3 per 4 dikali 10. 3 dikali 10 30 dibagi 4, hasilnya 7,5. Nah, ini bilangannya desimal, maka tidak bisa langsung dilihat datanya, tapi kita cari dulu nilai data dengan urutan 7,5 itu sama dengan, berarti di sini 7,5 data
ke-7 atau X7 ditambah, nah 1/2 dari sini ya, 0,5 dikali data sesudahnya, yaitu data atau X8 dikurangi X7. Nah, lihat X8 atau X7 dulu berapa? X7 itu 5 ya. Nih 5, X8 6. Jadi X7 5 ditambah 1/2 dikali X8-nya 6. 6-nya dari sini ya, Nak ya. Nih, dari sini nih. Urutannya nih ya. Data ke-8 adalah 6. 6 dikurangi data ke-7 itu 5. Jadi 6 dikurangi 5 1. 1 dikali 1/2 Jadi 5 ditambah 1/2 sama dengan 5 1/2. Maka Q3 atau kuartil atas dari data tersebut adalah 1/2. Oke, selesailah. Maka didapatlah Q1 sama dengan 3/2, Q2 sama dengan 4, dan Q3 sama dengan 5 1/2. Ya, sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami ya, Nak ya, untuk materi kuartil data tidak berkelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.